Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan kita dalam acara ngaji bareng menjelang berbuka puasa yang setiap saat selalu dinanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan salat tarawih mulai dari malam pertama sampai malam kelima di bulan Ramadan. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang fadilah atau keutamaan-keutamaan apa saja yang akan kita terima jika kita melaksanakan sholat tarawih di malam ke-6 sampai malam ke-10. Berikut ulasannya. Di malam ke-6 bulan Ramadan, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih, fadilah yang akan terima seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa fil lailatis sadisah a'dahu Allah Ta'ala thawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin, yang artinya pada malam ke-6 di bulan Ramadan Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya malaikat-malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Bayangkan fadilah atau keutamaan atau pahala yang terima bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-6 bagaikan orang menerima pahalanya malaikat-malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Kalau kalimat malaikat itu enggak ada, ya enggak pasti akan menerima pahalanya seperti pahalanya malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Sebanyak apa? Tidak terhitung jumlah malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya tawaf di Baitul Ma'mur. Tidak hanya pahalanya malaikat-malaikat yang tawaf saja di Baitul Ma'mur, akan tetapi ada tambahan, ada bonus. Wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Setiap bebatuan, setiap tanah akan memintakan ampun kepada orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-6 bulan Ramadan. Bagaimana? Apakah kita sudah melaksanakan dengan ikhlas? Catatan pentingnya adalah ikhlas. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih dengan ikhlas, dengan senang hati lillahi ta'ala, maka pahala seperti itulah yang akan kita dapatkan. Wa fil lailatis sadisah. Sekarang kita bahas yang ketujuh. Yang berikutnya, apa pahalanya atau keutamaan sholat tarawih di malam ke-7 di bulan Ramadan? Wa fil lailatis sabi'ah fa ka'annama adraka Musa alaihissalam wa nasarahu ala fir'auna wa Haman. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-7 bulan Ramadan, pahalanya adalah seperti kita menemui atau hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kita hidup zamannya Nabi Musa alaihissalam. Tidak hanya hidup di sana, tapi kita ikut berjuang membela agamanya Allah, membela Nabi Musa, membela agama yang dibawa oleh Nabi Musa dari kejaran atau serangan Raja Fir'aun dan Haman. Bayangkan perang zaman dulu, orang mau memeluk agama Islam diperangi, orang mau melaksanakan ibadah dizalimi, sampai cerita Nabi Musa dikejar berada di tepi lautan sampai membelah lautan, dan pada akhirnya Raja Fir'aun yang sombong tenggelam di Lautan Merah. Itulah fadilah atau keutamaan di malam ke-7. Besar pahalanya. Kalau kita menghitung dengan jari nggak akan cukup. Dengan perhitungan matematika kita nggak akan nutup atau nggak akan nyampe. Oleh karenanya jangan sampai ditinggalkan melaksanakan sholat tarawih. Mumpung kegiatan ini dilaksanakan atau pahala dari ibadah ini hanya ada di bulan Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas keutamaan atau fadilah dari melaksanakan sholat tarawih di malam ke-8. Wa fil lailati tsaminah a'tahu Allah Ta'ala
ma'a'ta Ibrahim alaihi salam. Apa makna dari kalimat atau hadis tersebut? Pada malam ke-8 di bulan Ramadan, siapapun yang melaksanakan sholat tarawih dengan hati ikhlas lillahi ta'ala, maka keutamaan atau fadilah ataupun pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada dia adalah seperti Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah akan memberikan keutamaan berupa anugerah seperti hanya Allah yang telah pernah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu anugerah yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memberikan keturunan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya beliau, begitu hebatnya beliau, sampai diberikan anugerah sebesar itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan di bulan ke-8, sholat tarawih di bulan Ramadan. Sekarang kita lanjut ke malam ke-9. Malam ke-9, apa fadilah atau keutamaan yang akan kita dapatkan? Wa fil lailatit tasi'ah fa ka'annama 'abadallaha ta'ala ibadatan nabiyyi alaihi sholatu wassalam. Untuk yang ke-9 sangat masya Allah sekali keutamaan yang didapatkan. Apa makna dari hadis tersebut? Siapapun yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-9 bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan suatu fadilah atau keutamaan seakan-akan orang tersebut beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya para nabi, sebagaimana ibadahnya para nabi. Kita nggak mungkin bisa meniru ibadahnya para nabi. Lebih-lebih Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita mau mencontoh 100% ibadahnya Rasulullah, belum bisa. Kita masih secuil bisa meniru ibadahnya Rasulullah. Kita masih sedikit mencontoh apa yang dicontohkan dari Rasulullah tentang ibadah. Apakah kita tidak mau menerima pahala atau fadilah keutamaan seperti itu? Sebagaimana ibadahnya para nabi itu bisa kita tempuh, kita terima hanya dengan melaksanakan sholat tarawih di malam ke-9. Sangat besar sekali fadilah atau keutamaan yang diterima kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Banggalah kita menjadi umatnya Rasulullah, lebih-lebih di bulan Ramadan yang penuh barokah. Kita lanjut ke malam ke-10 dari bulan Ramadan, melaksanakan salat tarawih. Apa fadilahnya? Wa fil lailatil ashirah yarzuqullahu ta'ala khairat dunya wal akhirah. Dari kalimat Arabnya sudah tercengang, maknanya sangat indah. Yarzuqullahu ta'ala khairat dunya wal akhirah. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih di malam ke-10 bulan Ramadan, fadilah apa yang akan diterima oleh orang-orang tersebut? Fadilah yang diberikan oleh Allah adalah Allah akan memberikan kebaikan, Allah akan memberikan rezeki, kebaikan apapun yang lebih baik, khairat dunya wal akhirah, yang lebih baik daripada di dunia maupun di akhirat. Kebaikan-kebaikan yang kita rasakan akan lebih baik diberikan oleh Allah kalau kita melaksanakan salat tarawih di malam ke-10 bulan Ramadan. Begitu indahnya fadilah-fadilah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Begitu besarnya fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Coba kita berpikir, kita resapi. Apakah kita gak merasa malu? Apakah kita gak merasa rugi kalau kita tidak melakukan dengan hati yang ikhlas? Apakah kita tidak merasa rugi kalau tiap-tiap malam kita hanya buat main-main saja, berkeliling-berkeliling? Ayo kita sempatkan sholat tarawih yang hanya terjadi sebulan sekali, setahun sekali dalam bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan. Apakah kita menunggu tua akan melaksanakan sholat tarawih? Maka kita golongan orang-orang yang merugi
kalau kita melaksanakan hanya menunggu tua atau menunggu ajal. Terima kasih banyak para hadirin yang dirahmati Allah dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Sekian pembahasan kita fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan melaksanakan sholat tarawih di malam ke-6 sampai malam ke-10. Bertemu lagi ke depannya membahas tentang fadilah atau keutamaan di malam ke-11 sampai berikutnya. Dari kami wal afwa minkum wa akhirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.